Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, yang mana kelompok 3 akan menjelaskan dan mempresentasikan apa itu manajemen rekonstruksi pasca bencana. Adapun mahasiswa yang ada di kelompok 3 ada Alif Nur Muhammad, saya sendiri, Nurul Aziza, Rai Oka, Andi Lisa Julianti, dan Suci Wulandari. Nah, saya akan masuk terlebih dahulu pengertian rehabilitasi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2027. Kenapa di sini ada rehabilitasi dan rekonstruksi? Karena rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan dua hal yang beda tapi saling menyatukan satu sama lain, dan tidak bisa ada rekonstruksi tanpa ada rehabilitasi, dan tidak bisa ada rehabilitasi tanpa rekonstruksi. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai rehabilitasi, rehabilitasi merupakan perbaikan dan pemulihan aspek layanan publik atau masyarakat sampai tingkat memadai wilayah pasca bencana, dengan sasaran utama yaitu normalisasi atau berjalannya secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai rehabilitasi bencana. Selanjutnya, apa itu rekonstruksi? Rekonstruksi merupakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca yang terjadi bencana dalam lingkup pemerintahan atau masyarakat, dengan sasaran utama yaitu tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi sosial budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Ruang lingkup rehabilitasi rekonstruksi, pemukiman, perumahan, prasarana lingkungan pemukiman. Yang kedua, infrastruktur, transportasi darat, laut, dan udara, energi, pos dan telekomunikasi, air dan sanitasi, infrastruktur pertanian atau irigasi, sumber daya air atau pantai dan sungai. Yang ketiga, sosial, kesehatan, pendidikan, agama, budaya, dan pembangunan bersejarah. Yang keempat, ekonomi produktif, pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, dan perikanan, kecil dan menengah, perdagangan, dan pariwisata. Yang kelima, sektor ketertiban dan keamanan, lingkungan hidup, pemerintah, sektor keuangan atau perbankan, dan ketertiban keamanan. Prinsip dasar, tanggung jawab pemerintah, pemuda, masyarakat, dan dunia usaha, objektif, fisik dan non-fisik, berdampak bencana, building back better, dan penggunaan resiko bencana, kemandirian masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan good, pendekatan sosial budaya, dan pemanfaatan sumber daya setempat, tepat waktu, terencana, terpadu, koordinatif, dan berkesinambungan dengan pembangunan daerah, mendahulukan kelompok rentan, keadilan, dan kesetaraan gender. Kebutuhan pasca bencana. Kegiatan-kegiatan mendesak pasca bencana. 1. Pemulihan ekonomi. 2. Program rekonstruksi pembangunan dan perbaikan aset-aset dan perbaikan ekonomi dibutuhkan untuk 3. Pendapatan individu dan keluarga. 4. Pelayanan-pelayanan utama. 5. Berbagai kegiatan produksi di bidang yang terkena bencana dan program rekonstruksi dibutuhkan untuk memperbaiki atau mengganti aset-aset. Cakupan dan kebutuhan pasca bencana. Cakupan serta kebutuhan dana untuk pemulihan ekonomi dan program rekonstruksi harus dibuat berdasarkan data kuantitatif yang kuat. Kebutuhan finansial harus disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut. Tata ruang atau lahan, pengelompokan sektor-sektor, kelompok penduduk yang terkena bencana. Komponen program pemulihan ekonomi, modifikasi kebijakan publik untuk menangani ekonomi makro dan individu, skema penyaluran pendapatan untuk kelompok penduduk yang terkena dampak paling parah dengan catatan khusus bagi mereka yang tidak sesuai untuk mendapat pinjaman, penyediaan pembiayaan bersyarat lunak
untuk memulai kembali kegiatan produksi perusahaan berskala kecil dan mikro. Selanjutnya, fasilitas pembuat izin bangunan untuk sedikit mungkin menunda pelaksanaan pembangunan. Cakupan dan prioritas pada pemulihan dan ekonomi. Cakupan dan prioritas untuk tiap subprogram dijelaskan dengan basis kriteria dari penilaian. 1. Subsektor atau subsektor yang paling terpengaruh. 2. Wilayah geografis yang paling terpengaruh. 3. Kelompok penduduk yang paling terpengaruh. Kerugian sebagai indikator kebutuhan pemulihan ekonomi. 1. Perbandingan jumlah kerugian dengan PDB untuk sektor yang terpengaruh dapat untuk mengukur dampak terhadap kinerja sektor. 2. Apabila dampak terlalu besar, perlu dirancang program pemulihan khusus. 3. Kebutuhan finansial untuk tiap sektor dan subsektor bisa diestimasi dari nilai kerugian. Selanjutnya, kebutuhan rekonstruksi. Nilai kerusakan untuk kebutuhan harus dilengkapi dengan strategi rekonstruksi atau build back better. Yang pertama, meningkatkan kualitas. Yang kedua, inovasi teknologi. Yang ketiga, mempertahankan mitigasi. Yang keempat, relokasi ke wilayah aman. Selanjutnya, invasi multitahunan akibat adanya 5. Spekulasi. 6. Kelangkaan. Adapun peraturan pemerintah 21 tahun 2008 pasal 56 ayat 1 untuk mempercepat pemulihan masyarakat pada wilayah pasca bencana, pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi. Ayat 2. Penetapan prioritas didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Damage and Losses Assessment atau DALA.